Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Kenapa banyak di dunia ini atau di Konoha yang masih percaya bahwa bumi ini datar? Kenapa? Kenapa banyak orang di Konoha itu masih banyak banget orang yang percaya bahwa bumi itu datar? Kenapa banyak di Konoha penganut bumi datar itu banyak? Hampir setengah, lebih dari setengah penduduk warga Konoha itu menganggap bahwa bumi itu datar. Bahkan kemarin saya ketemu Gen Z ya. Gen Z kan harusnya kan sudah ini dong, melek dengan teknologi ya. Tapi dia itu ngotot bahwa bumi itu datar. Jadi saya mau nyangkal dengan perkataan seperti ini. Coba buktikan bahwa bumi itu datar. Ya kemana-mana kita datar. Kemana-mana kita datar, nggak ada bulat gitu. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran yang tidak masuk akal ya. Jadi pemikiran seperti ini kan ibarat ini ya, kata di bawah tempurung ya. Dia tidak bisa naik gitu, pemikiran itu nggak bisa naik, nggak bisa melihat dari view helikopter ya. Kalau misalnya dia naik ke luar angkasa, ya kan bumi itu kan nggak datar cuy. Agak seperti loncong gitu, agak ada bulat-bulatnya gitu lah. Jadi kan warga Konoha kan mengatakan seperti itu, kemana-mana kan datar, nggak ada bulat-bulatnya. Tapi sebenarnya ada rahasia. Setelah saya meneliti dan memahami kenapa warga Konoha itu banyak yang ngotot bahwa bumi itu datar, ada sebenarnya rahasia, dan ini ada hubungannya dengan agama yang ada di Konoha. Jadi kalau bumi itu bulat, maka prinsip yang mengatakan atau kalimat yang mengatakan Allah ada di langit itu gugur. Itu alasannya. Itu poinnya. Sehingga warga Konoha itu banyak yang ngotot mengatakan bahwa bumi ini datar. Bumi ini datar kok, bukan bulat. Jadi sengaja pemuka-pemuka agama Konoha itu sengaja membodohi umatnya gitu, mengatakan bahwa bumi itu datar. Kenapa? Biar kalimat yang mengatakan Allah ada di langit itu ya tidak gugur gitu. Sengaja mereka mempertahankan ini, ngotot gitu. Mereka ngotot mengatakan bahwa bumi itu datar. Jadi menurut saya ini adalah pemikiran yang tidak rasional ya. Ya biasanya kaum bumi datar ini mengatakan bumi itu datar. Kenapa? Karena ya seperti saya katakan tadi itu, mereka hanya bisa melihat hanya di sekeliling mereka gitu. Gak bisa melihat, berpikir gitu, berpikir secara luas gitu, berpikir of the box gitu. Mereka tidak bisa melihat dari view helikopter. Mereka hanya melihat hanya di sebatas di ya ruang lingkup mereka sendiri. Sama seperti kalau ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar, sama seperti ini. Waktu pemilihan kemarin Pak Anies menang kok di TPS aku. Lalu kenapa Pak Anies kalah? Iya kan di TPS lu doang, tapi di seluruh TPS dong. Itu kan sama seperti itu perumpamannya. Jadi dia hanya melihat hanya di lingkungan saja gitu, hanya di ruang lingkupnya saja. Seperti kata bahwa tempurung, hanya melihat di tempurung-tempurung itu saja, tidak melihat di seluruh gitu. Seperti yang terjadi kemarin, Pilpres kemarin kan, yang menang itu Pak Prabowo. Karena di semua TPS itu yang menang Pak Prabowo kan. Kalau ada yang mengatakan bahwa di TPS saya Pak Anies menang kok Pak Anies kalah, itu kan pemikiran yang sempit kan. Sama seperti itu orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar, ya seperti itu. Orang kemana-mana saya datar kok, mana bulatnya, mana bulatnya. Ya kan kita harus melihat dari pemikiran yang jauh kan, bukan pemikiran di sekeliling tempurung kita gitu. Itu poinnya. Jadi gini ya, di Konoha itu pemuka agama itu mencampuri semua hal, dan ini sangat berbahaya sekali. Pemuka agama di Konoha itu mencampuri politik gitu, mencampuri masalah geografi. Ini kan masalah geografi ya. Jadi pemuka agama itu kan nggak belajar geografi ya. Ini kan ilmu geografi kan, ilmu luar angkasa kan. Bagaimana mungkin seorang pemuka agama itu mengatakan bahwa bumi ini datar tanpa dia belajar geografi? Ini kan dua keilmuan yang berbeda. Sama seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa percaya seseorang yang tidak mengerti mesin motor kita rusak misalnya? Bagaimana mungkin kita bertanya sama orang yang tidak mengerti mesin, ya kan? Tentang mesin motor misalnya. Motor kita mogok misalnya. Ini kenapa sih? Kan nggak ngerti kan? Nggak ada yang ngerti kan misalnya. Ada orang nggak ngerti mesin misalnya. Terus dia pretelin mesinnya, dibukain segala macam. Kan jadi rusak kan? Sama seperti itu. Jadi di Konoha itu ya,
pemuka agama itu mencampurin geografi, mencampurin politik. Kan di Konoha itu kan pemuka agama kan banyak yang ini kan pidato di rumah ibadah, pidato tentang politik, kan nggak nyambung. Itu kan dua keilmuan yang berbeda. Pemuka agama itu dengan geografi atau dengan politik, ini kan ilmu geografi ya, bumi datar atau bumi bulat, itu kan ilmu geografi kan, ini ilmu agama. Jadi ilmu agama dengan ilmu geografi itu kan nggak sama, beda cuy. Harus sekolah lagi gitu, 5 tahun lagi kalau mau ilmu geografi gitu. Jadi nggak bisa kita percaya seseorang yang bukan di bidangnya gitu. Sama seperti saya misalnya, tiba-tiba saya ngajarin tentang matematika, padahal kan background saya itu sastra, iya kan? Kan gak nyambung. Kalau tiba-tiba saya ngajarin matematika, ya bisa aja saya ngajarin matematika, tapi ada referensinya gitu. Bukan karena perkataan saya, ada datanya gitu. Jadi kan pemuka agama di Konoha kan bicara itu nggak pakai data sebenarnya. Kalau boleh jujur, jarang pemuka agama di Konoha itu ngomong pakai data. Ya kalau bumi itu datar, suka-suka gue dong, ya kan? Kenapa lu yang sewot, kan gitu kan pemuka agama. Kalau kita mengatakan buktikan bahwa bumi itu datar, ya kalau datar ya datar aja, kemana-mana kita datar kok. Ya kan? Lu kan jalan ke sana datar kok, naik pesawat datar kok. Jadi pemuka agama itu kan seperti itu jawabannya. Ngotot biasanya, maksa. Sudah maksa, bodoh lagi. Jadi susah ya kalau berhadapan dengan orang bodoh. Sama seperti misalnya kalau misalnya kita di pantai ya, jadi di ujung sana itu kalau misalnya ada bukan pesawat, kapal laut ya, kan awalnya kan benderanya dulu ya, atau ujungnya dulu kan, ujungnya tuh lama-lama kan jadi gede. Itulah salah satu bukti bahwa bumi itu bulat segitu, bukan datar. Kalau dia datar, dari ujung sana kita teropong juga pakai teropong, dari ujung sana dia segitu-gitu aja gedenya, gede kapal itu, kapal laut itu maksudnya. Nggak ada perubahan. Kan ini kan perubahan dari kecil gitu. Dari pertama bendera kapalnya dulu kelihatan terus makin gede, makin kelihatan bodinya gitu, makin gede. Itu salah satu bukti bahwa bumi itu bulat. Tapi saya jelaskan seperti ini juga sama anak Gen Z juga nggak ngerti guys. Gila ya jam sekarang ya, anak-anak Gen Z itu nggak punya curiosity ya, nggak punya jiwa penasaran gitu. Saya tuh orang yang penasaran sebenarnya terhadap ilmu pengetahuan ya. Makanya saya dulu suka baca buku ya. Sangat sering baca buku. Tapi sekarang udah mulai berkurang ya baca buku. Jadi orang yang baca buku itu adalah orang yang sangat penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Saya melihat anak-anak Gen Z sekarang ini tidak terlalu penasaran dengan ilmu pengetahuan. Kenapa ya? Apa saya yang merasa sendiri seperti itu ya? Anak-anak Gen Z saya melihat nggak terlalu penasaran gitu dengan ilmu pengetahuan. Kayak bodoh amat gitu. Kalau misalnya pemuka agama yang ngomongnya bumi itu datar, ya datar aja gitu. Dia nggak pernah mencari referensi yang lain gitu. Nggak mencari informasi lain gitu. Ya kalau misalnya pemuka agama ngomong seperti itu kan, ya takut dosa, takut nanti masuk neraka gitu. Ya kan, padahal neraka juga masih dipertanyakan ya. Kalau saya mengatakan seperti ini sama orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, maka mereka akan ngamuk-ngamuk gitu, bahkan mencak-mencak gitu. Dan anehnya kenapa masih banyak yang percaya bahwa bumi itu datar. Jadi dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwa pemikiran warga Konoha itu masih jauh dari pemikiran negara maju. Masih jauh. Lebih dari setengah warga Konoha itu percaya bahwa bumi itu datar. Lebih dari setengah. Sangat mengerikan sebenarnya. Kalau di Konoha itu masih banyak orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Bumi itu datar. Bagaimana kita mau merencanakan ini peluncuran roket luar angkasa, satelit? Hal yang mendasar saja, hal-hal yang mendasar seperti ini sudah susah kan? Bagaimana mungkin kita mau memikirkan tentang Mars gitu? Padahal Elon Musk sudah memikirkan gimana cara liburan ke Mars. Bumi ini sudah tidak layak ditempati. Berarti kita harus mencari bumi yang lain, yaitu Mars. Bagaimana caranya jualan cilok di Mars? Orang-orang sudah berpikir seperti itu, tapi kita masih berkutat, apakah bumi itu datar, apakah bumi itu bulat? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar, maka dia
negara kita itu nggak bakal kepikiran untuk meluncurkan satelit atau nggak kepikiran gimana caranya mau ke Mars. Kan ini kan dasarnya sebenarnya. Ini pondasinya. Ini sebenarnya yang merusak. Jadi pola pikir masyarakat kita itu banyak dipengaruhi oleh agama. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak orang-orang yang ngeyel gitu, pura-pura amnesia gitu. Emang agama itu bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Oh, emang agama itu mempengaruhi SDM masyarakat? Ya ini intinya. Kalau ada pemuka agama yang mengatakan bumi itu datar, bagaimana kita berpikir luar angkasa? Ya kan? Pantesan kita nggak maju-maju. Ya, pemikiran seperti ini aja nggak bisa kita pecahkan. Masih banyak orang yang percaya bumi itu datar. Orang India aja sudah berpikir dan sudah meluncurkan satelit keluar angkasa. Mereka sudah berhasil menciptakan satelit gitu. Punya satelit mereka sendiri. Konoha mana? Nggak ada. Emang kita bisa. Kemarin ada yang bisa ya, tapi itu juga kan orang-orang dari luar semua kan yang ngerjain. Cuman mereknya aja dari kita kan. Itu pun karena mungkin orang luar kasihan dengan kita ya. Jadi fondasinya di sini nih. Ini yang bikin negara kita terpuruk. Permasalahan bumi datar dan bumi bulat aja ini bisa sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh panjang. Pengaruhnya itu. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir tentang ilmu luar angkasa, ilmu geografi, kalau kita hanya berkutat pada agama-agama, semua agama. Ya kan, pemuka agama nggak ngerti geografi, kita iya-iyakan gitu, manut-manut gitu. Ya kan, pemuka agama yang nggak pernah belajar politik, dia ngomong politik kita manut gitu. Kan ini namanya kebablasan dalam beragama, berlebihan dalam beragama. Pemuka agama itu kan SDM rendah kalau di Konoha. Nggak ada juga pemuka agama di Konoha, itu nggak ngaruh. Yang ada morotin rakyat yang ada. Ya kan, sedekahin sama saya dong duitnya gitu. Kan banyak itu. Siapa namanya itu yang lagi viral kemarin itu, sedekah gitu. Sedekahin dong sama saya gitu. Kan di depan orang banyak itu ngambilin dompet gitu, ngambilin uang gitu. Apa itu namanya kalau nggak membodohi umat? Harusnya pemuka agama mencerahkan pikiran kita. Harusnya pemuka agama itu berkesadaran atau membuat kesadaran, bukan malah bodoh-bodohin bahwa bumi itu datar. Referensinya dari mana? Kan ngaco. Masa kita dihalang-halangi oleh pemikiran-pemikiran seperti ini? Pemuka agamanya bodoh, umatnya juga bodoh, ya sama-sama bodoh. Nggak ada kepikiran keluar angkasa lagi. Jadi hal sepele seperti ini juga berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Dan ini juga yang bikin kita itu terpuruk ya. Karena saya melihat ya, banyak keputusan yang kita sehari-hari itu berdasarkan agama, dan naasnya agama yang ada di Konoha itu, saya melihat tradisi dalam beragama di Konoha itu tidak bikin SDM kita meningkat, malah memperburuk SDM kita. Nggak usah mikirin tentang luar angkasa lah, nggak usah mikirin geografi lah, nggak usah mikirin politik lah, kan itu kan nggak ditanya sama malaikat. Ini yang bikin kita semakin terpuruk, SDM kita semakin terpuruk, kacau kan. Dan banyak orang yang percaya ini, banyak pengikutnya, pemuka agama yang bodoh, yang tolol di Konoha, yang berpikir bahwa bumi itu datar itu, banyak pengikutnya lagi coba. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Tapi nanti kalau saya ngomong seperti ini, emang ada hubungan antara agama dengan kemajuan? Iya, berhubungan dong. Karena banyak pola pikir kita yang berasal dari agama, dipengaruhi oleh agama. Kalau agama melarang, ya kita nggak. Ini contohnya ini, pemuka agama mengatakan seperti itu, bumi itu datar, dan ini mempengaruhi kita tidak berpikir geografi. Ya kan? Kalau ada orang yang misalnya nih ngerti tentang sains misalnya, pasti dikafir-kafirin kan. Ilmu dunia, dunia, kamu mikirin dunia. Ya kan, pantesan kita nggak maju-maju, terpuruk. Di semua hal kita terpuruk, di semua hal kita tertinggal. Kita hanya maju dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu perlendiran, ilmu selangkangan kita yang maju. Serius saya mengatakan seperti ini. Kalau dalam dunia selangkangan kita nomor 1.
agama juga mengurusin selangkangan gitu. Khotbah juga ngomongin selangkangan. Ngaco kan? Justru gara pemuka agama yang bikin negara ini hancur. Ngomongin gimana caranya menggauli istri, gimana caranya poligami, gimana trik poligami, gimana cara membujuk istri. Orang luar sudah memikirkan bagaimana caranya prawedding di Mars ya kan. Kita masih memikirkan apakah bumi itu datar, apakah bumi itu bulat, kapan selesainya ini coba.